Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman, sudah pada tahu nggak nih? Setelah Jokowi menginjak kepala kerbau ya saat di Lampung beberapa hari yang lalu, anak abah yang kayaknya dari Sumatera Barat nih, asalnya dari Sumatera Barat, seorang perempuan membuat narasi bahwa Jokowi sedang main raja-rajaan ya di sebuah kerajaan yang gak jelas. Enak aja bacot lu ya. Ini menurut saya sudah mengandung unsur penghinaan kedaerahan ya, penghinaan kesukuan. Karena yang meragukan ini bukan orang Lampung ya. Ya, seharusnya kalau bukan orang Lampung nggak usah ikut-ikut ngomong ya. Orang Jawa nggak usah ikut ngurusin kebudayaan Papua misalnya ya. Pun sebaliknya, karena memang apa namanya ya? Ya, setiap daerah itu memiliki tradisi yang berbeda-beda. Atau mungkin ini anak abah ingin kepala dia yang diinjak oleh Jokowi untuk menggantikan kepala kebo. Waduh, waduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Hukum alam itu ada guys. Ada siang ada malam, begitu juga kehidupan. Siapa yang berbuat baik akan mendapat kebaikan, orang baik akan berkumpul dengan orang baik. Pak Jokowi dari dulu dihujat difitnah rame-rame, apakah tumbang? Jawabannya tidak. Buktinya sekarang ini, masih dicintai banyak masyarakat Indonesia. Begitu juga para pembencinya, semakin hari semakin terhina. Jangan melawan orang baik guys. Nggak percaya? Lihat saja kehidupan mereka, jauh dari bahagia. Dilihat dari wajahnya, tak satu pun ada wajah bahagia dan kehidupan, kosong dan penuh kebencian. Dan yang pasti, mereka akan terhina sepanjang hidupnya. Salam waras dari King Yudi Official. Mereka akan terhina sepanjang hidupnya. Ya iyalah, ya. Makanya saya bingung nih, ini sebetulnya simbol politik atau memang warisan turun-temurun yang dipelihara, diyakini oleh masyarakat Lampung nih. Apanya sih bang? Nginjak kepala keboknya itu loh, ha? Karena ada yang tersinggung itu. Partai berlambang kebo, bacot putih, ah. Aduh, kasihan kali aku sama mereka itu, ha? Lanjut. Foto ini udah viral banget ya di Indonesia dan langsung dong, tentunya dong ya, PDI Perjuangan ini langsung menanggapi foto viral ini. Nah, tanpa melihat dulu, tanpa memahami dulu seperti apa kira-kira gelar adat yang diberikan kepada seseorang yang dihormati di Provinsi Lampung. Nah, jadi Bapak Jokowi itu baru saja mengikuti ritual adat yang bernama penaikan gelar adat ya. Jadi masyarakat Lampung ya, adat Lampung ya di 5 kerajaan mungkin ya namanya teman-teman ya. Mungkin salah satunya adalah Skalabra ya. Kemudian kerajaan, saya pokoknya ada 5 teman-teman kalau nggak salah ya. Ini memberikan gelar adat ya, gelar adat utama kepada Bapak Jokowi menjadi Baginda Pemuka Bangsa. Jadi gelarnya itu adalah gelar Baginda Pemuka Bangsa. Untuk orang Lampung sendiri ini udah pasti tahu. Saya meskipun bukan suku Lampung, tetapi saya adalah orang yang benar-benar lahir dan besar di Lampung. Dan udah sangat sering teman-teman ya, mengikuti bahkan beberapa kali teman-teman mengikuti gelar adat seperti ini. Dan banyak teman-teman ya, yang juga melakukan prosesi yang sama, yaitu menginjak kepala kerbau. Bukan kepala banteng ya, tetapi kepala kerbau. Dan ini teman-teman, ini memicu sentimen yang signifikan, cukup luar biasa di kalangan Partai PDI Perjuangan. Nah, dari Partai PDIP sendiri ini menganggap adalah bentuk kesombongan dari Bapak Joko Widodo. Hati-hati, nanti bisa kena penistaan adat, hati-hati. Karena ini bukan bentuk apapun, tetapi ini adalah bentuk prosesi adat. Ini contoh lainnya nih. Ini adalah salah satu orang yang juga ya mendapatkan gelar dan naik gelar dan juga sama menginjak foto kerbau. Dan ini bukan terjadi baru sekali, tetapi ini sudah sering kali terjadi di Lampung karena ini merupakan prosesi adat. Hati-hati dalam penistaan agama nanti Partai PDI Perjuangan. Jadi jangan sampai kalian itu nggak tahu seperti apa adat istiadat di Indonesia, karena sekali lagi ya, yang namanya Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia itu terdiri dari berbagai macam, ya salah satunya suku Lampung, adat Lampung. Kita bersyukur ya dengan adanya Bapak Jokowi ke Lampung, ini juga mengangkat sisi budaya, sehingga kemudian yang namanya budaya yang menjadi karakter utama bangsa Indonesia. Karakter bangsa Indonesia utama itu budayanya dulu loh. Indonesia bisa terkenal
Lampung bisa terkenal, Bali bisa terkenal, Jawa bisa terkenal, itu karena budaya. Budaya yang membuat ya daya tarik tersendiri bagi wisatawan masuk ke Indonesia, bagi investor masuk ke Indonesia, dan budaya juga mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang selalu berbenah, bangsa yang memiliki sopan santun tinggi, keluhuran dan lain sebagainya. Sehingga perlu dipahami oleh semua orang, termasuk juga semua PDI Perjuangan dan kader-kadernya, termasuk ketua umumnya, termasuk ketua harian, DPP, DPC, semuanya harus tahu tentang apa yang dilakukan bersama PSI tersebut dan dilakukan oleh Pak Jokowi bersama dengan adat tadi adalah adat Lampung dan prosesi sebuah adat yang mana itu adalah sekali lagi adalah menaikkan gelar ataupun upacara naik gelar adat Lampung. Jadi bagi teman-teman yang memiliki pendapat, boleh teman-teman tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Ingat, cerdas ya, jangan sampai ucapan kita ini menyinggung, apalagi menyinggung adat, ini riskan dan sensitif. Boleh teman-teman tuliskan pendapatnya di kolom komentar dan jangan lupa follow. Ya, bagi teman-teman yang ingin berpendapat, silakan berpendapat ya, berkomentar ya. Yang jelas ini adalah adat Lampung. Orang di luar Lampung nggak usah banyak bacot. Bertanya boleh, ikut mengomentari boleh, tapi jangan menghujat karena ini adalah sebuah tradisi. Oh, itu tradisi yang sangat tidak manusiawi ya, yang tidak menghargai kebinatangan ya kan. Misalnya nih, ya memang repot ya. Kadang-kadang itu tradisi dan adat itu ya kadang-kadang itu bertentangan dengan nurani-nurani semacam itu. Tapi ya itu sebuah kewajaran karena di banyak daerah juga sama. Misalnya ada yang babi guling ya kan, menusuk pantat babi sampai kepalanya kemudian dibakar ya kan. Kemudian ada lagi juga yang menyembelih kebo ya sambil keboknya itu berdiri dan lain sebagainya. Macam-macam lah. Itu adalah sebuah kearifan lokal yang kalau tidak menganutnya atau berada di luar dari kebudayaan tersebut nggak usah banyak bacot ya. Lanjut. Hai guys, kamu tahu nggak guys? Kemarin baru-baru ini ada raja baru, kerajaan baru, kesultanan baru, entah dari mana guys. Sudah pawai ogo-ogo dia guys. Lihat ya guys, lihat tuh. Sudah pawai ogo-ogo. Ini kesultanan mana ini guys? Kesultanan mana? Kerajaan mana? Ya, kalian jangan bodoh lagi ya. Jangan bodoh. Kalian yang menengah akan menjadi dimiskinkan. Yang di bawah jangan mau hanya kena uang biru, uang merah, lalu kalian mau menjadi dayang-dayang dan pendukung dan penggerak ogo-ogo kerajaan baru. Kaisar dari mana ini guys? Kaisar dari mana ini? Lucu nih Konoha ini ya guys. Jangan bodoh kalian ya. Jangan bodoh kalian, jangan bodoh. Ini pertunjukan drama sudah dimulai lagi nih untuk 2029 guys. Jangan bodoh kalian ya. Jangan bodoh. Jangan ulangi lagi kesalahan kalian ya. Nah, ini yang saya spill atau yang saya komentarin pada saat opening tadi ya. Saya tidak tahu ini orang mana ya, namanya siapa, tetapi dari cara dia berbicara sudah jelas-jelas sepertinya dia anak Abah, dan dari simbol-simbol yang dia gunakan, simbol busana yang dia gunakan sepertinya dia berasal dari Sumatera Barat, dan saya tidak mau menyebutkan berasal dari kota mana walaupun saya sebetulnya tahu ya, sangat sangat familiar ya simbol busana seperti ini. Ya. Ini yang saya sepil tadi nih. Mungkin ini orang itu berharap bahwa yang diinjak Jokowi itu bukan kepala kebo, ya, tapi kepala dirinya sendiri. Ya toh? Pakai ngomentarin kerajaan mana. Kalau kau bukan orang Lampung, gak usah banyak bacot. Kecuali orang Lampung sendiri yang berspeak up bahwa gak ada kerajaan di Lampung yang memberikan penghargaan kepada Pak Jokowi. Ya, lain lagi. Lah ini orang di luar Lampung ikut-ikut bacot aja. Lanjut. Saya sering mengamati ya, kalau orang yang merasa dirinya paling pintar, suka nggak sadar kalau lawan bicaranya itu pura-pura bodoh. Kenapa? Karena lawan bicaranya malas berdebat dengan orang yang merasa dirinya paling pintar. Tidak salah dengan merasa pintar, tapi kalau merasa paling pintar itu salah. Karena orang yang merasa dirinya paling pintar tidak suka menerima pendapat dari orang lain. Dia merasa bahwa pendapat dari dirinya itu yang paling benar. Dan satu hal yang jangan lupa ya, orang bodoh paling hebat dalam berpura-pura pintar. Orang pintar paling hebat dalam berpura-pura bodoh. Sebentar. Yang disindir ini siapa, Bang? Yang disindir ini si kesetnya kebo itu. Si yang tukang nyebokin pantat kebo itu. Ya iyalah dia sakit hati, Bang ya. Karena kepala kebonya sekarang sudah disembeli dan diinjek sama Jokowi. Sementara dia
setiap hari kerjaannya nyebokin pantat kebo. Ya iyalah. Tapi saya sependapat dengan abang ya, semakin banyak bacot, semakin sok pintar, orang itu justru akan terlihat semakin bodoh. Dan itu adalah fakta psikologi. Lanjut. Jokowi mengamankan dinastinya dengan terus melontarkan wacana Anak banteng menggonggong lagi. Makin lama anak banteng makin kepanasan. Apalagi ditambah Pak Jokowi safari ya keliling di beberapa daerah di negara Republik Indonesia nih. Anak banteng tambah panik. Anak banteng kalau panas sekali kau rasa masuk kulkas biar dingin. Ya, masuk freezer kau. Bekukan sekalian diri kau itu. Kasian kalian yang hidup kalian ini. Kalian ini ya kader-kader banteng. Kalianlah ya yang menghancurkan partai kalian sendiri dengan gonggongan kalian setiap hari kepada Bapak Joko Widodo. Pak Jokowi dia rileks saja, tak pernah sedikit pun Pak Jokowi menyinggung siapapun. Tapi kalian partai ya kan, banteng ini tiap hari menyanyi di media sosial merendahkan Pak Jokowi. Itulah kebodohan daripada kader dari ya banteng. Semakin banyak kalian bernyanyi, semakin dicintai rakyat Indonesia Pak Jokowi. Kalau aku ketumnya ya kan, orang kayak kau gini ku pecat dari kader PDI Perjuangan, gak guna. Hanya memperburuk ya kan partai sendiri. Ini mak ketum kalian ini entah kemana ini, mungkin nggak pernah ditengoknya nih kader-kadernya seperti ini. Merugikan dia nih sebenarnya kader kayak gini. Kata anak banteng satu nih, Jokowi mengamankan dinastinya dengan terus melontarkan wacana Prabowo Gibran 2 periode. Kalau Pak Jokowi melontarkan Prabowo Gibran 2 periode, masalah kau di mana? Sah-sah saja, tidak ada yang bisa melarangnya. Ya, kenapa berharap kau? Nanti di 2029 Prabowo Subianto bersanding dengan Puan Maharani. Takut aku kalah. Pening Pak Prabowo. Karena Prabowo Subianto menang sewaktu bergandeng sama Gibran. Ya, berapa kali Prabowo Subianto ikut pemilu capres. Kemarin tuh sama Megawati, ya kan cawapresnya kalah juga. Sama Gibran baru menang. Jadi kalau seandainya ya Pak Prabowo memilih orang lain, ya kan, aku rasa sanksi juga nggak mungkin, pasti Gibran juga. Jadi tetaplah kau di situ menggonggong, ya kan, sampai 2029. Kata dia tidak ada alasan masuk akal untuk mendukung wacana itu. Ya nggak masuk akal kau. Kenapa kau melarang wacana ya dukungan Prabowo Gibran 2 periode? Kata dia kecuali kelicikan ambisi kekuasaan. Yang licik ambisi kekuasaan siapa? Bukankah dari partai kalian? Kau pikir mak banteng gue itu nggak licik, nggak kelicik ambisi kekuasaan? Anaknya, cucunya, semua ikut di politik. Siapa yang licik? Siapa yang gila kekuasaan? Kalau mau bicara itu dipikir dulu, jangan selembus saja kau. Kata dia kan Presiden Prabowo harus waspada dengan kelicikan Jokowi yang biasa berkhianat di ujung jalan. Sejak kapan Pak Jokowi berkhianat? Bapak Joko Widodo lebih baik berkhianat ya dengan partai PDI Perjuangan daripada berkhianat kepada rakyat Indonesia. Bukankah tuh ketum kau juga pernah mengkhianati Prabowo? Ngapain pula kau nasihati Prabowo? Kau nasihati aja lah ketum kau. Ya, Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu best friend. Gak mungkin bisa kau laga-laga, ya. Jadi kau itu duduk manis saja, kau minum kopi. Agak jauh sedikit pengopinya. Ini kau kata dalam tempur, baca teks kau ya kan. Untuk buat video. Kasian kali hidup kau. Kata dia pengkhianatan Jokowi pada PDI Perjuangan dengan kamuflase retorika seperti sedang diulang kepada Presiden Prabowo. Pak Jokowi bukan pengkhianat. Ya. Pak Jokowi ya kan sama Prabowo itu berteman, sudah aku bilang sama kau. Sewaktu Pak Jokowi menang di Pilpres ya melawan Prabowo Subianto 2019, Pak Jokowi sowan ke rumah Pak Prabowo, diangkat Pak Jokowi jadi menteri karena mereka bersahabat. Mereka tidak mungkin berkhianat satu sama lain. Kalau partai kau, yakin aku. Kalau Pak Jokowi nggak yakin aku. Kata dia semoga bisa diambil pelajaran. Iya, semoga bisa Pak Prabowo mengambil pelajaran. Ya, takutnya nanti kalau bersanding sama yang lain Pak Prabowo kalah di Pilpres.
Karena selama ini Pak Prabowo tidak pernah menang kalau wakil presidennya orang lain. Pak Prabowo menang menjadi presiden sewaktu bersanding dengan Gibran. Jadi aku rasa wajar-wajar sajalah kalau Pak Prabowo bersanding dengan Gibran, ya kan? Kata dia, Jokowi seperti terus memaksakan Gibran menjadi pasangan Prabowo, bukan karena kompetensi, tapi karena Gibran anaknya Jokowi. Oh, enggak seperti itu. Yang meminta Gibran ya untuk bersanding dengan Prabowo Subianto adalah Prabowo sendiri. Kalau enggak, belum tentu Prabowo menang. Ya, Pak Prabowo tidak akan mau mencalonkan diri jadi capres kemarin di 2024 kalau tidak bersanding sama Gibran. Jadi kalau kali ini Pak Prabowo ya kan tidak mau bersanding dengan Gibran, nggak mungkin. Aku yakin Prabowo Subianto ya sama Gibran itu 2 periode. Ah, siap-siaplah kau kalah lagi. Kemarin 16%, takut aku 6%. Kata dia, Jokowi menjadi presiden 2 periode, wapresnya saja beda. Sebelumnya dengan Pak JK, kemudian dengan Abah Kiai Ma'ruf Amin. Lantas mengapa dia mau memaksakan Prabowo 2 periode untuk terus bersama Gibran? Lah, kalau sudah tidak cocok, ngapain disamakan? Dulu Pak Jokowi sama JK, ya kan, tak bagus si JK bekerja. Itu karena ngapain dipelihara? Kalau Prabowo Subianto dengan Gibran, mereka klop, cocok. Ya kan, yang satu menghandle di luar negeri, yang satu menghandle di dalam negeri. Jadi apa yang mau sibuk-sibukkan? Pak Jokowi tidak pernah memaksa. Pak Jokowi tidak pernah menyodorkan Gibran untuk menjadi calon calon wakil presiden Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo yang meminta. Dan kali ini kalau Pak Jokowi bersuara, apa salahnya? Ya kemarin Pak Prabowo yang minta, kali ini Pak Jokowi yang bersuara. Biasa itu brother. Ya, buang kebencian. Udah aku bilang tadi, kalau panas sekali kau rasa, masuk kulkas kau, biar sejuk sedikit. Gak kata dia kan, lantas mengapa dia mau memaksakan Prabowo 2 periode untuk terus bersama Gibran? Gak masuk akal. Yang gak masuk akal tuh apa? Otak kau. Gak ada pikiran kau. Ya masuk akal lah. Kalau Prabowo Gibran 2 periode, kenapa pula gak masuk akal? Yang gak masuk akal itu kau memaksakan diri untuk ya Pak Prabowo tidak memilih Gibran sebagai wakilnya di Pilpres 2029. Kenapa? Udah aku bilang tadi. Niat kali kau, Puan Maharani, jadi wakil Pak Prabowo. Takut aku kalah. Kata dia, Pak SBY jadi presiden 2 periode, wapresnya juga beda. Pertama dengan Pak JK, kemudian dengan Pak Budiono. Ah, tuh kan Pak JK diganti lagi kan sama SBY. Karena JK mungkin nggak tahu kerja. Sama dengan Pak Jokowi. Pertama dengan JK ditukar juga. Berarti si JK yang bermasalah. Kata dia, nah Pak JK periode kedua, Pak SBY kemudian bertarung menjadi capres melawan Pak SBY di Pilpres 2009. Melihat pengalaman sejarah politik ini, Gibranlah yang paling potensial menjadi penantang Prabowo pada 2029. Oh, belum lagi saatnya. Gibran biar aja jadi wakil Pak Prabowo, ya nanti aja. Itu bukan urusan kau, itu urusan nanti ya Pak Jokowi. Jadi kau nggak usah ngatur-ngatur Pak Jokowi karena kau bukan siapa-siapa. Kata dia kan, bukti lain wacana Prabowo Gibran 2 periode juga ditolak mentah-mentah oleh parpol-parpol koalisi di pemerintah. PKB sudah menolak, Demokrat juga, Golkar juga. Kenapa? Karena ketua-ketua parpol itu ya kepengen juga menjadi cawapresnya Prabowo. Berarti ada kecemburuan. Mereka kepengen jadi cawapres Prabowo. Iya. Tapi apakah mereka bisa menjamin Prabowo nanti menang? Belum tentu. Buktinya selama ini Prabowo tidak pernah menang, kecuali bersanding dengan Gibran. Apakah ya dari PDI Perjuangan juga menginginkan Puan Maharani bersanding dengan Prabowo Subianto? Pak Prabowo tetaplah bersama Gibran, Pak. Kalau Bapak bersama Gibran di 2029, ya bisa-bisa Bapak menang 90%. Terus kata dia, dalam hati mereka pasti ada panas yang membara pada Jokowi yang mau terus memaksakan dukungan anaknya seperti 2024. Namun keuntungannya tetap diambil Jokowi. Ngapain kalian panas? Yang memilih Prabowo Subianto, kenapa kalian panas? Ya, bisa nggak jamin kalau seandainya ya Pak Prabowo bersanding dengan Puan Maharani atau dari parpol yang lain tuh, bisa nggak kalian menjaminnya menang? Belum tentu.
Makanya untuk safety-nya ya, biarlah Prabowo Subianto dengan Gibran 2 periode. Kau duduk sajalah manis menonton nanti kisah selanjutnya ya. Sekali lagi, kalau panas sekali kau masuk freezer, kau sekalian berbeku. Buang kebencian. Ya panas lah Mak Yohana. Yang memilih Prabowo Subianto, kenapa kalian panas? Ya panas lah. Gimana nggak panas kalau masa depan Kebo semakin suram? Apalagi belum 2029 Keboknya udah disembeli, diinjak pula kepalanya sama Jokowi. Ya makin panas lah. Bukan hanya panas, itu coba tengok itu kader Kebo. Yakin saya akan satu persatu terjadi stroke massal ya, kelojotan kejang-kejang. Nah, iyalah. Demikian komentar saya ya terkait pernyataan Ibu Yohana yang cukup panjang, yang cukup berapi-api dan bersemangat ya. Nggak usah paten kali Ibu Yohana ya, ngomentarin sampah macam kayak gitu nggak usah paten-paten kali. Santai ya sambil joget. Lanjut. Yang ditakuti Megawati adalah rakyat sadar sejarah atas perilakunya saat Dulu zaman Orde Lama, negara ini inflasi 600%. Sampai dari uang gak berharga jadi uang gelabak. Itu bapaknya dulu. Nah, anaknya yang menjadi presiden Republik Indonesia ya, ketika beliau itu aset-aset kita dijual. Indosat yang saya ikut dalam rewangan 100 rupiah per minggu, 400 rupiah per bulan, sampai Pak Harto beli Indosat ya, dijual sama dia. Si Padan, Ligita, Nipah dijual sama dia. Belum lagi tambang-tambang. Artinya bapak dan anaknya hampir sama-sama ini. Membuat negeri ini bangkrut. Dulu bapaknya doyan kawin. Bapaknya dulu sebagai backing PKI. Sekarang anaknya sama. Embryo 65 di situ, di partai beliau. Di partai dia, di partai nenek-nenek. Gerak gue liatnya kapan modarnya nenek-nenek ini. Ya. Kayaknya kalau nenek ini modar, negara ini aman kayaknya. Ya. Semoga cepat modar ya. Lah iyalah, yang ditakuti lagi, rakyat itu tahu bahwa Mamak Ketum ini adalah salah satu orang yang membuat Indonesia ini kehilangan banyak aset di masa krisis moneter dulu. Semua orang juga bisa ya ketika dia terdesak ekonomi jual tanah, jual rumah, jual perhiasan. Nggak usah orang cerdas, ya kan? Orang nggak sekolah pun bisa. Jadi sebetulnya yang pernah dilakukan oleh Mamak Ketum yang katanya menyelamatkan bangsa ini dari krisis moneter katanya, itu mah sesuatu yang tidak harus dibanggakan karena dia mengatasinya dengan cara jual. Nah dia takut rakyat makin sadar. Kalau rakyat makin sadar nanti Kebo benar-benar diinjak oleh Jokowi 2029 mendatang. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.